Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan mengisi tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Ini merupakan chapter 3 ya. Chapter 1 sama 2 sudah Ibu berikan. Untuk chapter 3 ini, kontennya, nah, ada empat, empat bagian. Yang pertama adalah karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Nanti kita akan membahas prosedur konsolidasian dan yang kedua jurnal eliminasi. Kemudian yang kedua, konten yang kedua akuisisi dengan kepemilikan penuh. Bahasanya adalah sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi. Untuk konten ketiga, akuisisi dengan kepemilikan sebagian, itu membahas tentang kepemilikan non-pengendali sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi. Konten yang ketiga adalah isu lain seputar konsolidasian, berisi tentang konsolidasi metode biaya. Yang kedua, penyajian dan pengungkapan. Ya, ini empat konten dari chapter 3 mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas, ya, tadi ada bahasan dua, yaitu prosedur konsolidasian dan jurnal eliminasi. Untuk prosedur konsolidasian, konsolidasi laporan keuangan merupakan proses menggabungkan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh entitas berbeda sehingga menjadi sebuah laporan keuangan utuh dan menyeluruh yang mencerminkan hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut seluruhnya. Prosedur laporan keuangan konsolidasian menurut PSAK 65 adalah satu, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Dan yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Jurnal eliminasi hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah, ya, tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang akan dikonsolidasikan, sehingga saldo konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Akuisisi dengan kepemilikan penuh, ya, bahasanya sesaat setelah akuisisi, kertas kerja konsolidasian, dan setelah periode akuisisi. Sesaat setelah akuisisi, entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Kertas kerja konsolidasian merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk mempermudah proses menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian terdiri dari tiga bagian. Pertama, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, laporan perubahan saldo laba. Dan yang ketiga, laporan posisi keuangan.
Jurnal eliminasi hanya dibuat pada kertas kerja konsolidasian. Akun investasi perlu dieliminasi karena dari sudut pandang konsolidasian, suatu perusahaan tidak dapat melakukan investasi pada perusahaannya sendiri. Akun-akun ekuitas entitas anak perlu dieliminasi karena entitas karena ekuitas atau aset neto atau aset bersih entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk. Laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis tidak ada aktivitas operasional yang dihitung dalam laporan keuangan konsolidasian. Konsolidasi pada periode terjadinya akuisisi. Dalam proses konsolidasi sesaat setelah proses akuisisi hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Laba rugi bersih konsolidasian hanya pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Saldo laba dan dividen konsolidasian. Saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Hanya dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasi karena dalam sudut pandang konsolidasi, pemilik entitas induk merupakan pemilik konsolidasian. Ibu ulang ya, yang terakhir hanya dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasi. Karena dalam sudut pandang konsolidasi, pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas konsolidasian. Ini adalah gambaran tentang kertas kerja konsolidasian nanti ya, ada induk anak, jurnal eliminasi debit kredit sama konsolidasian. Nanti endingnya adalah neraca konsolidasi ya itu. Setelah terjadinya akuisisi, transaksi pembagian dividen perlu dieliminasi karena dari sudut pandang konsolidasi tidak ada dividen yang dibagikan. Penghasilan atas laba yang diumumkan oleh entitas anak tidak dapat diakui. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasi bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan. Jurnal eliminasi perlu dibuat untuk menghindari perhitungan ganda karena saat pengkonsolidasian pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Ya, yang terakhir Ibu ulangi lagi, jurnal eliminasi perlu dibuat untuk menghindari perhitungan ganda. Karena saat pengkonsolidasian, pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh induk, serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian sama dengan laba rugi yang dilaporkan entitas induk. Prosedur yang dijalankan, prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi atau tahun kedua setelah akuisisi dan selanjutnya adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi.
Nah, sekarang ini bagian yang ketiga, konten ketiga tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Berisi tentang bahasan kepentingan non-pengendali sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi. Pengendalian atas perusahaan lain dapat muncul jika suatu perusahaan memiliki satu kekuasaan, dua exposure atau hak atas imbal hasil variabel, dan yang ketiga kemampuan untuk mempengaruhi keputusan. Kepentingan non-pengendali. Berdasarkan PSAK 65 mendefinisikan kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Kertas kerja konsolidasian, total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian sama seperti yang ditunjukkan untuk kepemilikan penuh. Ya, jadi total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian induk dan anak dengan kepemilikan sebagian sama seperti yang ditunjukkan untuk kepemilikan penuh. Perbedaannya pada bagian ekuitas muncul satu akun baru, yaitu bagian kepentingan non-pengendali. Setelah periode akuisisi, membuat jurnal eliminasi untuk menghindari perhitungan ganda karena saat pengkonsolidasian pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Membuat jurnal eliminasi untuk menghapus pengakuan penghasilan dan penerimaan dividen yang dilakukan oleh kepentingan non-pengendali untuk kemudian diakui sebagai bagian dari pengurang ekuitas pada saat penyajian di laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang ketiga akan muncul keberadaan kepentingan non-pengendali pada bagian laporan rugi laba, laporan perubahan saldo laba, laporan posisi keuangan sebesar porsi kepentingan non-pengendali atas komponen setiap laporan. Isu lain seputar konsolidasian. Pilihan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas tidak menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda. Perbedaan antara metode ekuitas dan metode biaya hanyalah pada jurnal eliminasi yang perlu dibuat, karena terdapat perbedaan dalam pengakuan penghasilan oleh entitas induk. Ya, itu. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit masukan apa bedanya untuk prodi akuntansi dan manajemen ya. Apa bedanya? Padahal mereka sama-sama membuat laporan keuangan. Anak manajemen juga bisa membuat laporan keuangan, ya. Tapi apa bedanya dengan mahasiswa akuntansi? Coba siapa yang tahu? Ya, Ibu akan beritahu. Kalau anak manajemen, mahasiswa manajemen itu bisa membuat laporan keuangan, bisa, neraca rugi laba bisa. Tapi dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi, ada keunggulannya. Mahasiswa akuntansi itu belajar mengenai apa itu penyajian dan pengungkapan. Nah, itu ya yang tidak didapat oleh mahasiswa prodi manajemen. Ya, penyajian dan pengungkapan, kemudian apalagi setelah itu
penyajian dan pengungkapan, terus kemudian apa? Pengukuran. Nah, itu ya, itu kelebihan dari mahasiswa akuntansi. Mereka mengetahui tentang itu. Mahasiswa akuntansi tahu mengukur tentang tingkatan-tingkatan untuk membuat neraca rugi laba. Di akun-akun itu diklasifikasikan dulu, kemudian diukur, kemudian disajikan, baru diungkapkan. Ya, kalau di manajemen tidak. Mereka hanya sekadar bisa bikin laporan keuangan neraca rugi laba itu. Itu ya, bedanya manajemen dan akuntansi. Untuk tugas nanti akan Ibu berikan di WA Group saja ya. Kelanjutannya itu aja dari Ibu untuk nanti tugas itu untuk mengisi presensi pertemuan keempat. Terima kasih dari Ibu. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.